in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Wait! Setelah berturut-turut, fans MCU dibantai dengan suguhan film maupun series MCU fase 4 yang mengecewakan, Kevin Feige tahu sekali apa yang dibutuhkan fans sekarang. Gak ada angin, gak ada hujan, Ryan Reynolds lewat sosial medianya ngumumin kalau Deadpool 3 akan segera tayang pada tahun 2024. Dan yang paling mengejutkan, Reynolds gak tampil sendirian di video itu. Doi juga ditemani oleh Hugh Jackman, sekaligus kasih kabar yang menggembirakan kalau Logan alias Wolverine bakalan berbagi layar dengan si sableng Deadpool. Kabar ini jelas saja munculin banyak pertanyaan dari para fans MCU, seperti mengapa Logan masih hidup, di mana setting timeline filmnya entar, atau apakah Deadpool masih akan tetap absurd seperti dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas secara mantap dan beda tentunya. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, bareng Bang Calo di sini, langsung aja kita bahas topik kita kali ini. Meski aneh gak akan nyebut kata-kata aneh yang bilang kalau fase 4 ini lebih banyak mengecewakan para fans dibanding 3 fase sebelumnya. Harus Bang Calo akui kalau tahun ini banyak banget fan service yang diberikan oleh Disney pada fans MCU yang tentunya bikin fans bersorak happy. Fan service yang Bang Calo maksud adalah dipertemukannya karakter-karakter yang sebelumnya belum pernah ketemu dalam satu layar film. Contohnya nih, saat Disney buat acara Royal Rumble 3 Spider-Man melawan para villainnya dalam No Way Home, atau saat Doctor Strange mampir ke banyak universe dan bertemu dengan para karakter-karakter famous seperti Dr. X dan juga Mr. Fantastic dalam film Multiverse of Madness. Dan baru aja kemarin kita diberi pengumuman kalau Deadpool akan berbagi layar dengan Wolverine. Wow, gimana gak excited coba? Namun dua video pendek yang diposting Om Reynolds kemarin, selain bikin fans jingkrak-jingkrak kegirangan, juga meninggalkan banyak banget pertanyaan. Contohnya nih ya, gimana bisa Deadpool dan Logan bertemu? Mengapa Logan masih hidup? Di mana timeline itu terjadi? Mereka mau team up atau jadi lawan? Dan masih banyak lagi. Namun, dari beberapa contoh pertanyaan tadi, Bang Calo rasa hal yang paling ingin fans tahu adalah di mana setting tempat juga timeline film ini akan berlangsung. Bukan apa-apa nih ya, seperti yang kita udah tahu, Wolverine-nya Om Jackman kan udah mati dalam film Logan. Nah. Kalau gitu, Logan yang dihadapi Deadpool entar, Logan yang mana dong? Pertanyaan tersebut tentu saja disadari oleh Om Reynolds. Makanya mereka lalu berusaha memberi jawaban atas pertanyaan para fans tersebut. Sedikit info yang Om Reynolds bisa sampaikan adalah kalau mereka nggak akan merubah ending dalam film Logan 2017 silam. Dan kalau kalian tahu sendiri, setelah screenshot info tersebut disampaikan, dengan biadabnya Reynolds dan Jackman ngasih lanjutan jawaban, namun suara video mereka dihilangin dan diganti sama suara lagu Hit With Me Up Before You Go. Kurang berisik apa mereka coba? Tapi nggak masalah, lagian ini bukan pertama kali kita dikerjai sama Kevin Feige kan? Nah, menurut kalian ada di mana nih setting timeline Deadpool 3 ini? Oke, mari kita bahas kemungkinannya. Secara umum nih ya, bisa disimpulkan ada 3 universe yang kemungkinan akan menjadi setting dari Deadpool 3. 3 kemungkinan universe tersebut adalah seperti yang kita tahu kalau Earth 616 adalah universe dari cerita utama MCU selama ini. Meskipun begitu, sangat kecil kemungkinan film Deadpool 3 akan bersetting di Earth 616. Alasannya jelas, karena sampai sekarang di universe utama ini, konsep mutan masih malu-malu diperkenalkan sama Disney. Jadi, akan sangat aneh kalau tiba-tiba di Earth 616 ada mas-mas konyol pakai baju merah yang gak bisa mati berantem sama bapak-bapak berewokan yang bisa ngeluarin cekar besi di tangannya. Namun meski kemungkinannya kecil, bukan berarti gak ada dong. Mungkin aja mereka emang dari universe lain, namun karena suatu alasan terlempar dan berpindah ke Earth 616 hingga bikin rusuh sampai ketemu protagonis utama fase 4. Siapa lagi kalau bukan Wong?
Universe X-Men yang Bang Calo maksud di sini adalah universe berisikan karakter-karakter dari mutan di film X-Men versi Fox. Kemungkinan universe ini untuk menjadi setting dari film Deadpool 3 dinilai paling masuk akal akan dipakai oleh Om Kevin Feige. Terlebih, formula meneruskan origin dari film sebelumnya bisa dibilang cukup berhasil dan justru membuat fans senang. Contoh yang paling jelas adalah saat film Spider-Man No Way Home. Disney yang buat filmnya bareng sama Sony gak segan nerusin origin film Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Namun ternyata teori ini juga ada kelemahannya. Bang Calo akan jelasin. Jadi bila Disney milih gak mau repot bikin origin mutan dan nerusin apa yang udah dibuat Fox, harusnya semua detail cerita yang udah dibuat Fox untuk film-film X-Men, mulai dari film X-Men First Class sampai Logan 3 maupun Deadpool 1 dan 2 juga harus diterapin sama cerita juga konsep multiverse di MCU. Nah, di situ letak kelemahannya. Kalau film Deadpool 3 versi MCU akan nerusin kisah origin dari film X-Men dan Deadpool 1 sampai 2, maka MCU harusnya akan melanggar konsep multiverse yang telah mereka bangun. Seperti yang kita tahu sendiri, dalam kisah X-Men versi Fox, setidaknya udah 2 kali mereka membuat kisah tentang karakter yang kembali masa lalu untuk melakukan sebuah misi yang bertujuan untuk merubah kejadian buruk yang telah terjadi di masa depan. Hal tersebut telah dilakukan oleh Logan pada film X-Men Day of Future Past, juga oleh Cable dalam film Deadpool 2. Sedangkan konsep perjalanan waktu tersebut tidak berlaku di MCU. Masuk akal bukan? Kalau begitu, di mana nih setting timeline Deadpool 3? Kevin Feige harusnya nggak perlu bersusah payah untuk mikir gimana caranya penonton lupa kalau Logan sama Cable pernah time travel. Cukup bikin aja filmnya antar bersetting di sebuah universe baru yang nggak ada hubungannya sama apapun. Jadi kita sebut saja dunia tersebut adalah sebagai Art 6969. Dan di Art 6969 tersebut, hal yang nggak ada di Art 616 bisa terjadi. Misalnya nih ya, mungkin aja di situ Peter Parker nggak pernah digigit laba-laba radiasi, namun digigit ikan arwana waktu antri di klinik. Alhasil, doi nggak pernah jadi Spider-Man, malah makin dibully karena jarinya hilang satu. Atau di universe tersebut tersebar video sur Natasha Romanoff sama Hulk. Cairan hidung cerat kemana-mana. Atau apapun lah. Yang penting entar Deadpool 3 kagak di Art 616 dan Universe X-Men. Lagi pula, seorang Deadpool itu nggak harus terkait dengan aturan manapun. Lagian, orang-orang nggak nonton Deadpool selama 2 jam hanya untuk ingin tahu gimana caranya Wade Wilson mencegah perang antar multiverse. Karena yang ingin kami tonton adalah tayangan anti-hero yang konyol namun brutal, yang bisa bikin kita semua ketawa karena celutukan si Wilson bahkan ketika dia sedang sekarat sekalipun. Bang Calo bisa bayangin gimana lucunya saat cakar Wolverine nebas leher Deadpool. Namun dengan kondisi leher dan kepala yang udah misah, masih sempat si Deadpool nyeletuk rasis ke Logan. Terus ngumpat sumpah serapa ke Disney maupun Kevin Feige. Itu yang ingin kami tonton. Jadi gini Disney, dengerin ya. Kalian bisa beli Fox, kalian bisa ubah origin semua karakter semau kalian, kalian bisa bikin Charles Xavier mati konyol kayak di film Multiverse of Madness. Tapi Disney, dengerin. Jangan sekali-kali kalian kepikiran untuk rusak kesenangan fans dengan tega ngebuat Deadpool menjadi lebih santun dan bersahaja. Biarin aja bocil-bocil nonton Aladdin atau High School Musical. Tapi tetap jaga kualitas konyol dan brutal dengan rating R untuk Deadpool 3. Film Deadpool 3 itu ibarat kontennya Coki Pardede. Kalau Coki udah dilarang pakai satir, sarkas, dan dark joke, mau ngapain tuh orang, ha? Masa mau main pantun? Masa gitu? Udahlah, sampai segini aja. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa tinggalkan like dan komen bila kalian suka dengan konten barusan. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk menonton konten-konten kita yang lain. Terima kasih Sobat Calo. Thank you, matur nuwun.